Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustazah Tia. Nah, hari ini senang sekali konten pertama persembahan dari sekolah kita tercinta Islamic International School PSM Kediri. Nah, baik, konten pertama ini kita mengusung tentang parenting. Nah, kita di sini akan membahas tentang pola asuh anak, bagaimana cara mendidik anak dan tentu saja bagaimana tentang kesehatan anak. Nah, baik. Nah, hari ini kita punya jargon. Nah, jargonnya adalah uh, Islamic International School Parenting creates happy family. Nah, baik. Nah, hari ini perdana ya konten pertama kita. Nah, di sini kita akan membahas semua tentang pola asuh anak, kesehatan anak, dan bagaimana cara mendidik anak. Nah, tentunya kita akan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, baik. Hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu parent. Nah, beliau juga adalah salah satu dokter di salah satu rumah sakit di Kota Kediri. Baik, mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Linda Hapsari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Tia. Senang sekali nih Bun, hari ini bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama Bunda Linda, tentu saja tentang kesehatan anak ya, karena Bunda Linda ini berprofesi sebagai salah satu dokter di rumah sakit ya Bun ya. Iya. Iya. Nah, hari ini tema kita adalah bagaimana cara menjaga kesehatan anak di era pandemi. Nah, tema kita hari ini, iya, kesehatan anak di era pandemi. Nah, ini menarik nih Bun, karena kita sebagai ibu-ibu itu kalau kita membicarakan tentang kesehatan anak, pasti ini ya Bun ya, sensitif sekali ya Bun. Iya, sensitif dan excited. Oh iya. Karena kita kalau dihadapkan sama, kalau saya ya Bun ya, kalau Bunda karena sudah seorang dokter sudah ya. Kalau saya kalau dihadapkan sama anak sakit itu pasti ada rasa khawatir, was-was, apalagi di masa pandemi seperti ini Bun. Soalnya kalau mau membawa ke rumah sakit, aduh takut ini karena ada iya. Kalau mau membawa ke dokter juga khawatir. Mau dirawat sendiri juga karena kita aduh nanti daripada terlambat penanganan. Nah, ini di sini kita akan membahas, mungkin nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan dari Bunda yang lain untuk menjawab kegalauan-kegalauan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan anak di musim pandemi ini. Iya. Nah, baik. Kalau menurut Bunda Linda sendiri nih, ini berhubungan dengan COVID-19 sendiri ya Bun ya. Nah, ini ciri-cirinya agar kita bisa membedakan. Nah, kita tanya dulu, COVID-19 itu apa sih Bun? Iya, jadi mungkin sering sekali disebut ya COVID-19 gitu, mungkin booming. Iya, booming sekali di tahun 2020. Iya, 2020. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwa COVID-19 itu adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran nafas yang dinamakan pneumonia. Jadi pneumonia itu ada banyak macamnya. Pneumonia bakteria, pneumonia virus, dan sekarang yang bahaya itu adalah pneumonia virus yang disebabkan karena COVID-19. Jadi virusnya ini baru ditemukan kemarin di Wuhan sekitar November kalau nggak Desember 2019 ya di Wuhan di Cina. Sebenarnya dia virusnya itu tidak pada manusia, tapi pada hewan kelelawar. Karena mungkin budaya di sana, mereka memakan binatang liar seperti kelelawar, akhirnya masuklah ke tubuh manusia, sehingga manusia itu sakit. Dan setelah sakit, dia akan menulari orang yang lain. Nah, asal muasalnya sebenarnya seperti itu. Cuman karena namanya manusia itu kan traveling ya hobinya. Jadinya akhirnya travel juga ke Indonesia. Masuk ke Indonesia sekitar bulan apa ya kemarin? Pada bulan Maret itu baru awal dari COVID-19 di Indonesia. Cuman masih mungkin tidak terlalu booming di kota kita di Kediri, masih belum, mungkin hanya ada 1-2 kasus saja. Di Jakarta sudah, karena Jakarta kan kota besar, jadi semuanya
pasti dari luar negeri turun ke kota-kota Iya, besar. karena Jadi awalnya itu. Sedangkan virus itu sendiri menginfeksi manusia apabila virus itu dia masuk ke saluran nafas kita. oh iya Melalui iya. apa? Melalui percikan droplet dahak. Jadi misalkan ada orang yang sudah terinfeksi coronavirus, Ya. kemudian dia batuk. Ketika batuk dia menyemburkan dahak. Nah, dahaknya itu Seperti flu itu ya, Bun iya, ya? seperti flu itu kayak semacam debu, tapi lebih kecil dari debu sebenarnya. Dia tuh gampang sekali masuk saluran nafas. Oh, begitu. Nah, ketika dia masuk saluran nafas, maka dia masuk ke dalam hidung, kemudian ke dalam trakea, kemudian ke dalam bronkus, bronkiolus, alveolus, ke dalam paru-paru yang paling kecil, dan dia akhirnya membuat kerusakan di paru-paru itu. Oh, jadi menyerangnya paru-paru ya, Bun Menyerang ya? paru-paru, dan ketika dia membuat kerusakan itu kita sebut dengan pneumonia. Jadi pneumonia yang disebabkan karena virus corona. Jadi definisinya coronavirus itu seperti itu. Dan menularnya terlalu cepat ya, Bun ya? Maksudnya cepat ya? Iya, karena menularnya secara airborne itu melalui udara. Jadi hanya dengan komunikasi saja itu bisa menularkan. Oh iya, tapi kalau ini kita jaraknya aman ya, Bun ya? Aman. Kita 1 meter. Iya. Nah, baik. Kalau penularannya perbedaannya dengan flu biasa itu apa ya, Bun? Seperti kalau flu itu kalau teman terkena flu cepat menularnya. Sama atau tidak ya, Bun ya maksudnya? Sama ya, Bun ya? Karena dia adalah golongan anaknya SARS. SARS itu golongan influenza seperti itu. Iya. Jadi penularannya sama dengan flu biasa. Iya, jadi misalkan apakah anak ini batuk pilek dia ini COVID atau bukan, kita masih belum pasti sebelum kita melakukan beberapa tes. Ya. Oh begitu. Kalau gejala awal biasanya kurang lebih sama, cuma kalau pneumonia itu memberat dengan cepat. Jadi dia tidak seperti flu biasa yang hanya pilek, batuk, terus kemudian dia fine-fine aja dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau pneumonia dia akan memberat. Jadi awalnya batuk pilek biasa, kemudian dia demam, pasti ada demamnya. Kemudian setelah demam dia akan sesek. Sesek itu sudah fase yang kita harus cegah. Jadi anak-anak batuk pilek itu jangan sampai sesek, kita sudah harus obati. Karena ketika sesek itu berarti infeksinya sudah sampai paru-paru, dan ketika dia sudah sampai paru-paru menyebabkan anak itu kesulitan bernafas. Nah, itu akan membuat fungsi-fungsi organ tubuh kita menurun. Karena nafas itu kan dia sumber dari oksigenasi sel ya. Jadi otak kita itu butuh nafas, butuh oksigen. Paru-paru, jantung. Jadi ketika kita sesek itu semua organ akan menurun fungsinya. Tapi ini Bun, kan biasanya anak-anak itu kan ada yang sudah terkena pneumonia. Nah itu cara membedakannya ini pneumonia dari COVID atau pneumonia atau sama saja? Jadi kalau pneumonia bakterial itu mungkin lebih mudah diobati karena kita sudah menemukan obatnya dari dulu ya. Karena kedokteran itu kan selalu memperbarui penelitiannya. Jadi semua virus dari pneumonia insya Allah sudah ada obatnya. Pneumonia karena bakterial. Cuman pneumonia karena COVID-19 ini masih dalam tahap penelitian. Jadi untuk pengobatannya pun kita sudah ada antiviral, tapi yang sebenarnya tidak spesifik untuk COVID-19. Jadi kita masih hanya bisa mengandalkan obat-obat antivirus yang spektrum luas, kemudian antibiotik, vitamin, kemudian obat untuk simptomatik seperti obat demam, obat penjaga biar nggak terlalu sesak, kemudian obat untuk menurunkan produksi batuknya, hanya seperti itu saja. Jadi mengandalkan daya tahan tubuh kita. Oh gitu. Jadi untuk kita tahu ini pneumonia bakterial dan ini karena COVID, berarti memang kita harus tes ya Bun ya? Iya benar, ada beberapa tahapan tes ya. Mungkin kalau yang biasa kita dengar itu rapid test, itu biasanya kita hanya diambil darahnya, kemudian kita hanya bisa tahu kita reaktif atau enggak, curiga mengarah sana atau enggak. Kalaupun reaktif, kita akan lakukan tes lanjutan berupa swab. Apabila swabnya positif, berarti kita terkena COVID-19. Kalau swabnya negatif, berarti itu pneumonia atau penyakit yang bukan COVID-19. Nah ini menarik nih Bun, tentang karena kan banyak berita bahwa ada orang yang tanpa gejala. Nah tiba-tiba ketika dalam satu kelompok itu ada yang terpapar,
dan diadakan rapid test. Nah, biasanya ada yang reaktif, tapi orangnya tersebut tanpa memperlihatkan satu gejala pun. Nah, itu bagaimana Bun ya? Itu mengerikan berarti ya Bun ya? Jadi orang itu sebenarnya ada beberapa ini istilah ya. Iya, iya, iya. OTG itu orang tanpa gejala. Jadi dia benar-benar dia sakit. Dia kalau di swab itu positif Positif. COVID-19. Tapi dia sama sekali tidak ada gejala. Nah, Tidak itu tuh Bun batuk, yang tidak pilek, tidak panas, tidak sesek, tidak diare, tidak mual muntah, tidak sakit kepala, tidak ada penurunan fungsi pembauan, tapi sama seperti orang sehat gitu. Tapi dia membawa virus. Jadi ketika dia ngomong, ketika dia mungkin nggak sengaja bersin, kemudian dia bekas minumnya wah, diminum oleh keluarganya, itu menularkan gitu. bahaya sekali ya Bun ya. Maksudnya Iya. kalau orang-orang seperti itu berada di sekitar kita Iya, itu benar. ya. Nah, baik Bun. Nah, ini kalau COVID sendiri itu perbedaannya dengan flu biasa ini Bun. Kalau perbedaannya mungkin di awal itu kita susah ya membedakan. Jadi Iya, iya. ya biasanya yang paling sering orang datang ke rumah sakit itu karena flu, Flu? batuk, pilek, panas. Kalau biasanya flu masih dicoba untuk beli obat sendiri ya biasanya. Iya. Kemudian panas biasanya dibelikan obat paracetamol dan sebagainya. Tapi kalau untuk COVID-19 dia biasanya tidak hanya berhenti di situ. Kalau influenza biasa dia akan membaik dengan sendirinya, kemudian dia berangsur pulih, berangsur nafsu makan bagus, meningkat, kemudian dia menjadi sehat. Iya, iya. Jadi kalau COVID-19 yang mengarah ke pneumonia, nah namanya pneumonia itu kan gejalanya sesek. Jadi dia awalnya flu, batuk, pilek, mungkin rasa pembauan, penciumannya itu berkurang. Jadi di lidah itu misalnya kita merasakan asin, manis itu nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Mencium wangi minyak wangi itu juga nggak bisa, Us. Iya, karena was-was juga ya Bun ya. Kemarin Iya. sempat saya konsultasi dengan jenengan. Iya. Nah, aduh, ini bagaimana Bunda saya merasakan seperti ini? Oh, kan nanti ada ini tidak apa? Misalkan merasakan makanan itu masih ada rasanya, jenengan tanya seperti itu. Untuk nelan susah atau tidak? Oh, tidak. Alhamdulillah. Jadi bedanya seperti itu, Us. Jadi kalau pneumonia itu memang dia tidak segampang influenza untuk diobatinya. Jadi dia mengarah ke memberat. Jadi dengan obat panas nggak turun panasnya. Obat flu biasa dia nggak turun. Kemudian dia berangsur-angsur sesek. Nah kalau sudah tahap sesek itu memang mungkin sudah agak terlambat. Harusnya sebelum sesek sudah harus dibawa. Ditangani. Karena kalau sesek itu berarti paru-parunya sudah terisi pneumonia itu. Sudah di foto ronsen itu sudah ada gambaran bahwa paru-paru itu kan harusnya warnanya hitam, itu warnanya putih. Oh, begitu ya Bun ya. Baik. Oh, Bun. Nah, ini nih. Kalau misalkan anak kita mempunyai tanda-tanda tersebut, alhamdulillah ya, jangan sampai ya, kita semua berdoa semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ini dari keluarga kita. Nah, kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu, apalagi kalau anak saya ini kan di bawah 5 tahun, maksudnya masih 2 tahun ya Bun ya. Kalau misalkan ada keluhan kan belum bisa menyampaikan ini sakit ini. Nah, seperti itu yang harus kita lakukan itu apa Bunda sebagai orang tua? Misalkan kita mau kita kemana, terus tesnya apa saja yang akan kita ambil dan juga biayanya mungkin. Jadi sebenarnya COVID ini itu kan virus ya. Virus itu sebenarnya kalau kita bilang itu penyakit yang self-limiting disease. Jadi dia penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendiri. Asalkan daya tahan tubuh kita bagus. Jadi misalkan kok mungkin ada anak, kemudian dia bermain di pasar, kemudian dia ikut orang tuanya, kemudian dia terkena COVID-19, tapi dia daya tahan tubuhnya bagus. Sebenarnya tubuh kita itu punya antibodi atau untuk kekebalan tubuh, dia bisa membunuh virus itu. Tidak hanya COVID-19 aja, mungkin virus yang lain juga. Misalkan kok ini sama-sama cacar air, tapi kok anak saya kok kena, kenapa kok anak itu kok nggak kena? Nah, itu kan banyak pertanyaan ya. Satu kelas ada yang kena semua, tapi ada beberapa orang yang kok nggak kena, kenapa? Karena anak yang tidak kena itu daya tahan tubuhnya bagus. Jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, itu sebenarnya penyakit golongan virus itu bisa sembuh sendiri atau tidak terkena penyakit itu. Karena imunitasnya imunitasnya bagus. Jadi kalau misalkan kejadian mungkin ada anak yang batuk pilek itu ya pertama dicoba obat sendiri nggak masalah.
obatnya ya obat influenza biasa, mungkin beli di toko atau mungkin yang biasa di mil itu nggak masalah. Mungkin obat panas juga bisa dicoba beli sendiri dulu. Cuman kalau memang dengan pengobatan sendiri, kok misalkan masih ada panas, kemudian ada batuknya, nah itu dalam waktu 3 hari, jangan lebih dari seminggu, kita sudah harus berkonsultasi dengan dokter. Ya. Oh iya, jadi tidak perlu takut untuk datang ke dokter ya, karena enggak perlu. Apalagi ke rumah sakit ya. Iya, jadi kita sebenarnya dimanapun ya, nggak ke dokter, nggak ke rumah sakit, dimanapun berada, kita keluar rumah itu kita terapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi meskipun kita ke dokter, kita tetap pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak. Apabila ada yang batuk, kita mungkin beralih tempat, mungkin seperti itulah yang penting untuk kita jaga. Iya, jadi kita harus lebih disiplin ya, Bun ya. Nah, kalau ini kan otomatis kalau kita sudah khawatir jangan sampai anak itu sakit. Nah, otomatis kita harus menjaga imunitas anak kita. Nah, apalagi ini kalau di rumah ini mungkin untuk sebagian anak kan aktivitas mungkin di dalam rumah. Apalagi ada yang sekarang sangat susah sekali ya dijauhkan dengan gadget. Jadi mereka kegiatannya full di dalam rumah bermain gadget. Nah, itu sedangkan untuk menjaga imun ya kita menghirup udara luar lah, terkena sinar matahari. Nah, bagaimana cara menjaga imunitas anak? Apalagi di masa sekarang ini anak aktivitasnya lebih banyak di rumah. Ya, betul. Imunitas itu sangat penting sekali ya, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Cara menjaganya ya, yang pertama kita penuhi kebutuhan dasar pada anak. Kebutuhan dasarnya apa? Tidur, harus cukup. Jangan karena kita nggak ada pelajaran kemudian tidurnya malam-malam. Nah, anak-anak tidurnya lebih dari jam 9 malam itu nggak boleh ya. Jadi tidur tetap harus kurang dari jam 9 malam udah harus tidur. Kemudian pagi-pagi juga udah harus bangun, sholat, seperti itu. Jadi tidur itu sehari 8 jam itu harus tercukupi. Yang kedua, makan minum harus cukup juga. Jangan karena mungkin main gadget, kemudian dia nonton TV, akhirnya nggak makan. Jadi itu harus apalagi untuk anak-anak ya, harus 3 kali sehari itu minimal. Kalau mau ditambah boleh, nggak apa-apa. Terus kemudian jangan lupa makanan tambahan lainnya, buah, sayur, protein itu boleh nabati, hewani, tahu, tempe, telur, ayam, dan susu. Kalau dari segi makanan. Kemudian ya kita jaga dari ini kan kondisinya di rumah ya, jadi kalau keluar mungkin bosan juga di rumah, itu jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Nah, baik. Nah, tadi kan salah satunya untuk menjaga imunitas anak itu kan untuk dengan makan makanan bergizi, misalkan seperti sayuran. Nah, ini biasanya anak-anak itu kan ada yang picky eater ya, Bun ya. Milih-milih makanannya maunya ya itu saja. Sebenarnya anak saya juga susah makan sayur. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya ini, memboost agar anak itu tidak memilih-milih lah makanya mau makan makanan sayur atau bagaimana dan sejenisnya. Mungkin kalau anak yang sudah bisa diajak komunikasi atau kebiasaan mungkin, mungkin kita bisa edukasi pelan-pelan. Jadi kita tanamkan dalam anak itu sendiri bahwa oh ini sehat. Kalau kita makan ini, kamu akan lebih pintar, kamu akan lebih sehat, nggak akan kena COVID, nggak akan kena ini, kamu nanti akan tumbuh jadi lebih tinggi ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu yang kita tanamkan berulang-ulang ke anak. Jadi anak itu akan terdoktrin. Oh, berarti aku akan jadi pintar kalau makan sayur nih. Aku jadi lebih sehat nih kalau makan sayur. Aku akan lebih kuat. Jadi seperti itu. Jadi tidak sekali langsung give up ya, Bun ya. Harus diulang-ulang ya. Harus didoktrin. Dan memberi contoh juga yang pasti. Iya, pasti. Memberi orang contoh tuanya juga harus suka. Ini enaknya kita makan sayur seperti itu. Iya, nanti orang tuanya makan ini. Iya gitu ya, Bun ya. Jadi memang harus diulang-ulang untuk memberikan bahwa sayur ini sangat penting juga. Nah, baik, karena aktivitas anak kebanyakan di dalam rumah. Nah, mungkin untuk mengalihkan kebosanan anak. Nah, salah satu kan kalau stres kan imun juga turun ya, Bun ya. Nah, aktivitas apa mungkin, Bun, yang bisa meningkatkan imunitas anak yang selain kegiatan di rumah ketika mereka di rumah seperti itu? Iya, jadi mungkin karena ini pembelajarannya daring ya, jadi kita mungkin menerapkan jadwal saja. Jadi jadwal itu kita membiasakan anak itu,
Nah, ini kan kita belajar di rumah itu menyenangkan loh. Jadi belajar di rumah itu bukan berarti nanti kamu nggak ketemu teman-teman, tetap ketemu teman-teman lewat daring juga Daring gitu. juga. Jadi nanti bangun pagi ya, habis bangun pagi nanti sholat, kemudian nanti kita daring sama ustadz ustadzah lewat video, habis itu nanti mengerjakan PR, terus habis itu boleh bermain. Tuh, jadi bermain kalau di rumah itu ya enggak harus di dalam rumah, di halaman, kemudian kita ada fase berjemur mataharinya. Iya. Mungkin kalau saya lebih senang anak-anak itu bermain kayak bola, main apa yang di luar itu, mungkin kalau ada tempat lari-lari, memancing atau apa itu mungkin lebih baik. Oh, Jadi kalau Bunda sendiri ketika Kak Zila dan Kak Arfa mulai bosan seperti itu, nah mengalihkannya dengan kegiatan apa, Bun? Mungkin bisa dicontoh bunda-bunda yang lain ini. ya, jadi sebenarnya mereka pasti semua anak bosan ya, pasti semua anak, dan anak-anak saya juga sebenarnya juga bosan. Cuman karena saya menerapkan ke mereka bahwa kesehatan itu lebih penting daripada bermain, daripada kebosanan kita. Karena apalah artinya kita bosan, apalah artinya kita bisa bermain apabila kita sakit akhirnya, kan tambah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya mendoktrin mereka bahwa sehat itu hal yang paling berharga. Iya, jadi jangan benar-benar sekali. karena ingin bermain dengan teman, jangan karena ingin supaya tidak bosan, akhirnya kita mengabaikan hal-hal yang penting. Prinsip kita adalah sehat itu penting gitu. Jadi kalau anak-anak sudah mulai bosan, ya saya ajak bermain. Kemudian biasanya mungkin bermain ke rumah yang dekat, kan ada UTI-nya itu, mungkin bisa memancing, bisa berlari-larian ke sana. UTI-nya pun kan di rumah juga, jadi insya Allah aman. Intinya komunikasi ya, Bun ya. Komunikasi yang paling penting. Anaknya diberi pengertian aja. Pengertian, pengertian itu enggak cuma sekali, mungkin sering diulang-ulang bahwa sehat itu penting. Nah, begitu Bunda ya, bunda-bunda yang ada di rumah. Jadi mengulang-ulang kepada anak. Jadi tidak sekali langsung give up. Iya. Karena pasti tidak langsung ya anak-anak itu Bun ya. Kita lihat hasilnya, wah tidak. Dan memang kita harus mensugesti itu juga orang tuanya sendiri terus harus disugesti juga ya, karena tidak boleh kita bilang saya bosan gitu, karena anak akan benar, oh mama bosan, ayah bosan, aku juga harus bosan. Gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Oh alhamdulillah kita sehat ya nak, kita bisa ngaji, kita bisa sholat, iya, kita bisa masih bercanda-bercanda, nonton TV, masih bisa bermain di rumah. Kita harus bersyukur. Kasihan itu ada pasiennya mama itu di rumah sakit, anaknya sakit corona, dan dia nggak bisa pulang, nggak bisa bertemu dengan keluarganya, nggak bisa nonton TV seperti itu. Jadi mereka akan termotivasi gitu. Oh alhamdulillah mah bisa di rumah, bisa mainan enak-enak gitu. Amazing ini ya, memang aduh. Kalau melihat keluarganya Bunda Zila ini memang aduh. Nah, baik-baik. Nah, ini nih Bun, kadang kan ya memang kita ada anak yang bermain dengan tetangga mungkin. Nah, kita kan mau membatasi bagaimana ya kayak gitu. Nah, sedangkan kita sendiri juga, aduh anak ini aman atau tidak ya. Kadang anak-anak kan kalau disuruh menggunakan masker, mereka kan tidak tidak seperti kita yang betah seperti itu ya istilahnya. Nah, ini bagaimana caranya membatasi anak-anak yang bermain dengan teman-temannya selama pandemi ini? Jadi memang bermain dengan teman itu juga hal yang dirindukan anak-anak ya. Jadi asalkan kita bisa membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup ya, bahwa gimana sih menularkan corona itu. Menularkan corona itu lewat ini loh. Kalau ada orang batuk, kemudian dia tangannya itu memegang dahaknya, atau mungkin terkena dekat dengan dahaknya, kemudian dia pegang hidung, pegang mulut, kemudian masuk ke paru-paru, itu akan menyebabkan sakit. Nah, gimana caranya biar nggak sakit? Otomatis pakai masker, karena biar nggak pegang hidung kan pakai masker. Kemudian tangan kita sudah pegang apa aja, mainan apa aja di tangan gitu. Jadi mungkin main sama temennya boleh, asalkan ya namanya mungkin masker sekarang sudah bukan hal yang tabu ya. Jadi anak-anak pun anak-anak saya juga pakai masker kalau misalkan dia mau kemana gitu. Jadi dia suka, bahkan dilepas gitu, nggak mau lah gitu. Ayo foto sebentar, pakai aja lah gitu. Jadi jadi anak-anak dibiasakan memakai masker, kemudian dia
berinteraksi dengan temannya juga nggak masalah, asalkan nanti setelah bermain dia masuk ke rumah, dia cuci tangan, langsung mandi, kemudian dia ya itu menjaga pola tidur, pola makan, istirahat, vitamin juga boleh seperti itu. Nah, sedang ini kan pembatasan sosial, pembatasan sosial bersama teman-temannya itu, apakah ini tuh cara yang tepat untuk pencegahan penularan COVID? Nah, sedangkan virus ini tuh sudah lama, kurang lebih 7 bulan ya Bun ya? Ya, kurang lebih 7 bulan. Nah ini bagaimana ini anak-anak tidak bersosialisasi dong sama teman-temannya. Nah kadang berpikiran seperti itu. Apakah ini cara yang tepat pembatasan? Aduh kamu nggak usah main di rumah saja seperti itu. Sebenarnya mungkin kalau di era pandemi itu sebenarnya nggak di negara kita saja ya, di luar negeri juga mereka juga sama dengan kita. Mereka membatasi sekolah juga, mereka membatasi kegiatan anak-anak. Kenapa kok anak-anak? Kenapa kok yang kegiatan dewasa itu kok tetap berlangsung seperti pasar, seperti jual-jual di toko, di mall? Kenapa kok tetap berlangsung? Karena mungkin beda kebutuhan. Kalau anak-anak kan butuhnya dia belajar bisa di rumah, kemudian dia sehat. Sedangkan kalau orang tua kan dia bisa menjaga dirinya sendiri dan perekonomian itu juga tetap harus jalan. Jadi kenapa kok tetap buka? Karena mereka butuh sesuatu yang untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Sedangkan anak-anak itu kita jaga supaya dia itu nggak sakit. Karena ketika anak sakit, satu sakit, misalkan sekolah sudah masuk gitu ya, satu sakit terkena coronavirus dan dia tidak memakai masker, dia ketika batuk itu satu kelas bisa sakit semua seperti itu. Dan padahal kalau sakit corona itu tidak berarti dia tuh akan kelihatan di saat awal. Jadi dia datang itu seperti batuk biasa kayaknya gitu. Dia batuk-batuk, temennya tetap aja bermain. Padahal kan anak-anak kan susah ya kalau disuruh jangan sama teman, jangan sama itu kan susah ya. Jadi akan mudah sekali menyebar kalau pada anak-anak itu. Kalau di Kediri sendiri nih Bunda, untuk kasusnya COVID-19 ini yang untuk anak-anak, apakah kasusnya itu banyak atau sedikit Bunda mungkin untuk persennya? Iya. Untuk anak yang terinfeksi corona. Sebenarnya pada awal bulan Maret, April itu masih tidak pernah ditemukan ya, tapi ke belakang ini kok saya mendapatkan di rumah sakit itu semakin banyak. Semakin banyak bukan berarti prosentasenya besar, tapi kalau ada anak 1, 2 dalam 3, 5 dalam sebulan itu saya sudah anggap waduh ini ada apa dengan kedepannya, masa depan anak-anak ini, kenapa kok semakin banyak gitu. Dan biasanya kebanyakan dari klaster keluarga. Jadi orang tuanya dulu kena, mamanya, ayahnya, atau kakek neneknya kena, kemudian cucunya atau anaknya tuh yang kena. Nah, apabila sudah anak yang kena, nah itu aduh sangat kasihan sekali karena anak itu daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang dewasa ya. Jadi kalau begitu ya, anak itu biasanya kalau udah ada gejala COVID itu gejalanya bukan gejala ringan lagi. Bahkan tidak jarang yang OTG ya. Kalau anak itu mungkin bisa gejala ringan, sedang atau berat. Nah, itu yang kita hindarkan dari penyakit menyerang anak-anak itu ya karena hal itu. Jadi sebisa mungkin memang anak yang kita jaga. Kalau orang tua insya Allah daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa self limiting disease, dia bisa mungkin OTG atau mungkin gejala ringan bisa disembuhkan. Tapi kalau anak-anak ya naudzubillah jangan sampai. Ya, jangan sampai ya Bun ya. Iya baik. Tapi bisa disembuhkan ya Bun ya. Insya Allah kalau COVID-19 itu sebenarnya kalau di rumah sakit itu bisa disembuhkan. Yang susah itu apabila ada komorbid. Komorbid itu penyakit penyerta. Mungkin punya riwayat asma, punya riwayat sakit paru sebelumnya, kencing manis, darah tinggi, usia tua, stroke, kemudian ginjal, yang seperti itu yang mungkin badannya sendiri sudah nggak fit, kena lah virus, kena pneumonia, itu dia menurunkan sekali daya tahan tubuh dan dia berangsur memburuk. Oke, baik. Nah, baik, Bunda. Nah, menarik sekali memang kalau kita membahas tentang kesehatan anak. Nah, yang pasti agar anak tidak sakit, kita harus menjaga imunitasnya. Nah, apalagi kalau di musim seperti ini anak kegiatannya di rumah kan, ya kita susah ya anak-anak stres di rumah seperti itu. Nah, baik. Nah, yang terakhir ini Bunda. Nah,
Yang terakhir banyak ini pertanyaan yang mungkin bukan ranahnya dari Bunda Linda juga yang menjawab, tapi saya ingin tahu pendapatnya dari Bunda sendiri. Nah, dari segi tenaga kesehatan ya, Bun ya. Nah, ini kan banyak pertanyaan Bunda yang seperti ini. Kenapa sih tempat-tempat umum seperti mall, tempat wisata sudah terbuka, tapi kenapa ya sekolah belum buka juga? Nah, kapan ini sekolah masuk? Bagaimana pendapatnya Bunda sendiri dari segi tenaga kesehatan? Iya, jadi mungkin itu tadi, ini mungkin ada dua hal prioritas yang berbeda ya, dari segi dunia pendidikan dan dunia perekonomian. Kalau dari dunia pendidikan, mungkin saya sangat setuju bahwa sekolah itu tidak dibuka dulu, karena anak-anak ini adalah masa depan bangsa. Apabila anak-anak ini banyak yang sakit, kemudian sampai kita susah mengobati, itu apa yang terjadi dengan bangsa kita di masa depan, seperti itu. Kalau dari hal lain, dari segi hal lain, mungkin kenapa kok mall pada buka, kenapa kok pasarnya buka, karena yang ada di situ adalah orang-orang dewasa ya, kalau menurut saya, dan mereka memang memerlukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dari segi perekonomian pun juga nggak boleh mati gitu. Jadi mungkin bijaknya bolehlah mall buka, bolehlah pasar buka, tapi jangan sampai kita menjadi tidak berhati-hati, kita menjadi jalan ke mall kemudian nggak pakai masker, kemudian anak-anak dibawa ke pasar, kalau tidak penting sekali sebaiknya tidak perlu gitu. Karena ada dua sisi hal yang memang harus dipertimbangkan juga ya. Dari segi perekonomian tetap jalan, tapi dari segi keamanan anak-anak juga nomor satu gitu. Jadi jangan sampai kita mengorbankan anak-anak. Begitu. Saya jadi kita menjaga kesehatan anak yang utama ya, Bun ya. Benar. Jadi kenapa sekolah sampai sekarang belum dibuka? Nah, kalau anak-anak yang berwisata itu bagaimana? Jadi harus tetap hati-hati ya, jadi menjalankan protokol kesehatan. Kalau bosan berwisata pun cari tempat yang sepi. Itu. Mungkin wisata alam itu boleh. Terus kalaupun ada orang lain, berarti harus memakai masker, harus cuci tangan, jaga jarak. Kalau ada orang batuk harus segera pergi, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar peduli, benar-benar dari hal kecil itu kita perhatikan. Iya, karena kesehatan adalah yang utama. Aduh, tidak terasa ya, Bun ya. Sudah berapa menit ya? Kita berbincang-bincang. Nah, rasanya seperti kurang saja ya, Bun ya. Baik, nah itu tadi ya. Jadi pandangan Bunda Linda kenapa sekolah masih belum buka juga sampai sekarang, karena kita mengutamakan kesehatan anak. Nah, semoga kita semua di sini dilindungi dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19. Nah, Bunda, sebelumnya nih Bunda, kita jargon dulu ya. Oke. Masih ingat ya Bun ya, kalau saya bilang Islamic International School Parenting creates happy family. Begitu. Sekali lagi ya yang semangat. Oke. Islamic International School Parenting creates happy family. Semoga kita semua menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih Bunda Linda sudah menyempatkan waktunya juga. Iya, semoga baik. Dan di sini saya Ustazah Tia pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.